Bagaimana pandangan Romo tentang perkawinan LGBT di mana negara-negara tertentu sudah secara hukum sipil sudah mengakui itu sebagai perkawinan resmi, sementara Gereja Katolik masih menolak. Mana yang benar sesungguhnya? Oke. Terima kasih atas pertanyaan yang sangat bagus ini. Yang pertama ialah kita harus tahu bahwa kebanyakan negara di Eropa itu memisahkan antara hukum sipil dengan hukum agama. Dua yang sangat terpisah. Ya. Maka dalam negara-negara yang ada di Eropa dan negara-negara yang ada di Eropa itu, perkawinan itu bisa dilakukan secara sipil saja. Tidak perlu perkawinan secara agama. Jadi dinyatakan sah oleh negara, udah sah perkawinan itu. Nah, sedangkan dalam sistem hukum Indonesia, tidak seperti itu. Makanya tadi dalam definisi perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 di pasal 1 dikatakan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki, antara seorang pria dan seorang perempuan. Dia sebutkan di situ seorang pria dan seorang perempuan, seorang wanita. Jadi jelas jenis kelaminnya. Maka dalam sistem hukum Indonesia tidak dikenal dan tidak diakui perkawinan LGBT. Sama halnya dengan kitab hukum kanonik tadi. Dalam Gereja Katolik perkawinan LGBT tidak diakui. Karena perkawinan itu perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Tidak ada di tengah-tengah. Nggak ada abu-abunya, jelas. Ya. Lalu dari mana itu? Mengapa dalam sistem hukum Indonesia tidak diakui perkawinan LGBT? Undang-undang, pembentukan undang-undang itu bersumber dari falsafah hidup bangsa Indonesia, yakni Pancasila. Sila pertamanya itu ialah ketuhanan yang Maha Esa. Itu mau menandaskan bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, itu dilandaskan pada ketentuan, dilandaskan pada iman atas kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Dan di mana itu ditemukan dalam ajaran-ajaran hukum agama, dalam ketentuan-ketentuan hukum agama. Dan sampai sekarang, agama yang ada yang diakui di Indonesia tidak mengakui perkawinan LGBT. Makanya falsafah hidup itu masuk dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Dan dari Undang-Undang Dasar 1945 ini itu dibentuklah peraturan perundang-undangan di bawahnya. Maka jelas dalam hierarki peraturan perundang-undangan itu yang ada paling atas itu Undang-Undang Dasar 45. Yang di dalamnya ada falsafah hidup berbangsa, Pancasila. Begitu dia. Pertanyaan untuk Romo. Apa alasan pasangan yang belum menikah tetapi orang tua dari kedua pasangan itu dilarang untuk berkomuni, untuk komuni kudus? Bagaimana pasangan belum menikah lalu keduanya orang tuanya dilarang komuni? Ya, mereka sudah menikah sebagai suami istri, belum mendapat pemberkatan dalam gereja, dan aturannya bahwa orang tua dari kedua pasangan itu tidak boleh menerima komuni. Apa alasannya? Oke. Jadi kalau ada pasangan yang hidup bersama, perkawinannya belum diteguhkan, itu sama artinya mereka
hidup dalam konkubinat. Tahu ya, Romo ya, konkubinat berarti hidup dalam perzinahan. Maka selagi belum diperbaiki perkawinan itu, mereka hidup dalam dosa. Dan karena itu belum boleh menyambut komuni. Begitu dia. Si A, si B udah menikah tapi belum diteguhkan perkawinannya, lahir anak. Ya. Jadi antara si A dan si B ini memang tidak boleh menyambut komuni karena apa? Ya karena perkawinan mereka masih belum diteguhkan, berarti mereka istilah kasarnya masih dianggap hidup dalam perzinahan. Maka hidup dalam dosa. Dan karena itu tidak boleh menyambut komuni. Bagaimana dengan anaknya? Ya, ada anaknya, kan dibaptis anaknya, tidak ada halangan terhadap anak untuk menerima baptisan. Menurut kitab hukum kanonik ya. Tapi ada beberapa praktek di paroki yang pastor parokinya dan DPP-nya memberikan tambahan ketentuan untuk memberikan efek jera di tengah umat dengan tidak memberkati anak. Tapi itu bukan ketentuan KHK, itu kebijakan pastoral. Harus bisa dibedakan. Nah, menurut KHK, anak-anak tidak terhalang, jadi bisa dibaptis. Bisa dibaptis, tapi yang diambillah kebijakan, jangan orang tuanya yang sedang bermasalah perkawinannya itu yang menghantar waktu membaptis. Misalnya, kakeknya atau neneknya atau pamannya, itulah yang mengantar dia untuk baptisan. Itu salah satu kemungkinan. Sehingga anak itu bisa mengikuti nanti komuni pertama, krisma, dan lain sebagainya. Sedangkan orang tuanya yang masih bermasalah perkawinannya tetap terhalang. Gitu, Romo. Ya, terus itu juga apakah ada dalam itu hukum gereja Katolik larangan bagi kedua orang tua pasangan nikah untuk tidak menerima komuni, sementara anak mereka juga belum menikah. Itu di gereja-gereja mungkin alasan pastoral atau ada hukumnya, bagaimana Romo? Nah, ini adalah yang saya sebutkan tadi, Romo. Si A, si B menikah mereka, tapi perkawinan mereka belum diteguhkan. Gitu maksudnya kan? Ya, dan orang tua dari kedua pasangan yang belum menikah. Orang tua dari kedua pasangan yang pasangan A dan pasangan B. Pasangan A punya orang tua dilarang untuk menerima. Pasangan B punya orang tua dilarang untuk menerima. Sementara AB sendiri sudah bersatu. Mertuanya. Ya, mertuanya. Iya, saya kira itu lebih tepat, kata itu yang saya cari. Iya, enggak apa-apa. Nah, itu lagi ya, kembali seperti yang saya katakan tentang anak-anak yang lahir dari perkawinan yang masih bermasalah perkawinannya. Sebenarnya tidak ada halangan menurut kitab hukum kanonik untuk dibaptis. Tetapi ada kebijakan pastoral di paroki tertentu membuat itu untuk memberikan pendidikan dan efek jera terhadap umat. Nah, demikian juga mungkin ini yang terhadap mertua yang dilarang itu. Itu tidak ada dalam ketentuan yuridisnya, tapi mungkin kebijakan pastoral. Pertanyaan yang berikut. Bagaimana pandangan Romo dari aspek hukum gereja dan hukum sipil, bilis mahal menghambat perkawinan dalam gereja? Nah, inilah yang saya katakan tadi, harus kita bedakan antara hukum adat dengan hukum gereja. Hukum adat itu berkaitan dengan belis mahar.
dan lain sebagainya. Hukum gereja, hukum agama tidak mengatur soal belis. Maka tidak ada hubungan langsung antara keduanya. Hanya ada hubungan tak langsungnya berkaitan dengan kesejahteraan keluarga yang akan dibentuk. Di situ dia. Karena kalau mahar, mereka akan berutang sampai anak cucunya. Maka mereka tidak akan bahagia. Karena pendapatan mereka habis untuk membayar utang. Di situ kaitannya pada kesejahteraan keluarga. Jadi urusan gereja lebih pada urusan moral dan pastoralnya. Maka upaya yang bisa dilakukan gereja apa? Melakukan pendekatan terhadap tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat. Melakukan pertemuan-pertemuan. Jadi tidak bisa kita mengatakan dari sudut pandang hukum adat, karena saya juga dosen hukum adat. Dalam perspektif hukum adat, mahar itu justru menaikkan martabat dari orang yang menikah melangsungkan perkawinan dan juga keluarga serta kerabatnya. Semakin tinggi mahar seorang perempuan, maka martabat sosialnya itu tinggi. Dan tidak boleh kita mengatakan bahwa itu salah. Implikasinya yang harus kita lihat dalam konsekuensi ya, kehidupan bahagia, kebahagiaan dari suami istri itu nanti di kemudian hari. Di situ aja hubungan kita. Maka kita masuk lewat katekese, lewat pertemuan-pertemuan di antara tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat. Supaya apa? Supaya seluruh elemen-elemen masyarakat itu melakukan pembaharuan. Agama tidak bisa menyentuh itu secara langsung. Nah, karena itu berkaitan dengan pranata kehidupan sosial, maka yang dilakukan adalah pendekatan-pendekatan sosial. Bukan pendekatan yuridis, religius, enggak. Demikian, Pak Ter. Iya, mantap. Ini masih ada kaitan lagi dari komentar yang ada itu. Mengapa mahar itu cuma dari laki-laki ke perempuan? Mahar dari laki ke perempuan itu berkaitan tidak semua ya. Tapi di Indonesia ini pada umumnya begitu karena dalam hukum adat yang menganut patrilinear cut, maka yang dihitung adalah garis keturunan laki. Ya. Maka yang dipinang itu adalah perempuan. Maka yang membayar mahar itu adalah laki-laki, beda dengan yang menganut garis keturunan ibu. Yang berdaulat itu adalah perempuannya. Maka yang meminang bukan laki-laki tapi perempuan. Jadi tidak sama ya. Jadi dilihat dulu masyarakatnya masyarakat apa gitu. Tapi di Indonesia pada umumnya itu laki-laki yang membayar mahar. Ya. Mengapa? Karena mahar itu berfungsi selain untuk menaikkan martabat, menunjukkan tingginya martabat perempuan dan keluarganya, juga mahar itu menjadi pengganti dari si putri itu nanti. Karena selama dia berada di tengah keluarga, dia yang bekerja, mengurus rumah, membantu orang tuanya, dan sebagainya. Maka digantikan itu dalam bentuk mahar. Jadi ada banyak fungsi mahar itu, saudara-saudari. Kebetulan yang kita singgung ini ya hanya bagian-bagian besarnya aja. Gitu dia. Baik. Jadi tidak selalu laki-laki yang membayar mahar. Tergantung ya masyarakatnya menganut sistem apa dulu gitu.
Baik, ini pertanyaan yang saling berkaitan. Dalam hukum adat itu ada belis. Belis yang belum terpenuhi, apakah agama bisa memberikan pemberkatan sakramen? Nah, itulah tadi yang kalau kita ikuti tadi, antara hukum adat dan hukum agama itu dua peranata hukum yang berbeda. Yang mengatur tentang belis dan mahar itu adalah hukum adat, bukan hukum agama. Jadi kalau misalnya ada pasangan yang masih belum lunas maharnya, itu tidak menjadi halangan untuk peneguhan perkawinan. Yang perlu ialah pemeriksaan kanonik untuk memeriksa yang tiga unsur tadi. Halangan perkawinan, konsensus, dan forma kanonika. Kalau itu beres berarti perkawinan bisa dilangsungkan. Tidak ada pemeriksaan apakah sudah lunas belismu atau tidak. Tidak ada hubungan. Ya, Gitu. baik Romo, ini pertanyaan berikut. Kekerasan dalam rumah tangga tanpa akte perkawinan. Bagaimana hukum sipil melihat itu? Padahal mereka sudah hidup bersama, punya anak sekian banyak. Ini contoh kasusnya. Mereka memiliki banyak anak, sudah hidup bersama sekian tahun, tapi belum ada ikatan sah. Iya Romo, jadi kalau KDRT itu kan kekerasan dalam rumah tangga. Misalnya seorang suami memukul istrinya sampai berdarah-darah seperti contoh yang saya berikan tadi. Maka istrinya pergi membuat LP ke kantor polisi. Ya kan? Lalu dia katakan bahwa itu KDRT. Pada saat dia katakan KDRT, maka akan ditanya polisi apakah ibu adalah istrinya? Iya katanya. Apa buktinya? Ternyata tidak ada aktanya. Di situ kesulitannya. Maka jatuhnya bukan di KDRT, tapi jatuhnya nanti kepada penganiayaan. Gitu ya Romo ya. Ya, ya. Demikian juga dengan hak waris Romo. Makanya penting sekali pengurusan akta perkawinan ini. Jadi umat kita yang masih belum ada akta perkawinan itu didorong. Supaya mereka mendapat perlindungan hukum dan hak-haknya itu bisa mereka perjuangkan nanti. Coba nanti suaminya meninggal dunia. Lalu ada daerah-daerah tertentu atau ada di tempat-tempat tertentu saudara dari suaminya ini merebut hartanya. Karena mereka berpikir ya itu saudara kami, maka kami yang berhak atas hartanya. Bahkan istrinya itu diusir. Supaya bisa memperjuangkan haknya, maka dia harus membuktikan bahwa dia ahli waris dari suaminya. Buktinya apa? Akta perkawinan tadi. Ya tanpa itu lemah. Ya, boleh, masih bisa memang dibuktikan lewat saksi kan gitu. Tetapi kan lebih kuat dia kalau ada dokumen-dokumen penting seperti itu. Ini pertanyaan terakhir. Pertanyaan untuk Romo, apa kekuatan hukum kanonik Gereja Katolik di hadapan hukum sipil? Kira-kira kekuatannya apa? Karena hukum gereja kanonik ini berlaku untuk seluruh dunia. Kira-kira kekuatannya di mana berhadapan dengan hukum sipil yang ada di seluruh dunia ini dengan pandangan masing-masing? Ya, jadi sama-sama sebenarnya Romo. Di dalam kitab hukum kanonik juga diatur bahwa kitab hukum kanonik untuk hal-hal yang sifatnya sipil, kitab hukum kanonik itu
mengikuti hukum sipil untuk hal-hal yang sifatnya sipil. Misalnya apa tuh? Misalnya tentang hak waris. Itu kan tidak ada di dalam kitab hukum kanoni. Dia mengikuti hukum sipil, kan gitu. Misalnya pembagian gonogini. Tidak ada kita temukan dalam KHK. Maka itu diserahkan KHK pada hukum negara. Maka umat Katolik harus tunduk pada hukum negara berkaitan dengan gonogini. Lalu, apakah ada pasal atau ketentuan hukum positif Indonesia yang menjadi acuan untuk mengikuti kitab hukum kanoni? Ada. Dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, itu hakim diberikan, hakim itu diwajibkan untuk mengikuti hukum yang berlaku di tengah masyarakat. Ya, untuk mengambil, untuk mempertimbangkan, untuk membuat pertimbangan-pertimbangan hukum sebelum memutuskan suatu perkara. Jadi, salah satu hukum yang hidup di tengah masyarakat itu ialah hukum agama Katolik bagi penduduk yang menganut agama Katolik. Makanya saya pernah interview seorang hakim, saya katakan mengapa begitu gampangnya kalian memutus perceraian umat yang beragama Katolik. Dia katakan ya, yang kami putus ialah apa yang ada, yang ditemukan dalam fakta-fakta hukum di persidangan. Nah, kalau sifatnya perceraian itu kan perdata. Yang dicari ialah kebenaran formil, bukan kebenaran material. Jadi para pihak itu harus membuktikan dalil-dalilnya. Nah, dalil-dalil dari pihak Katolik misalnya tidak mendalilkan hal-hal yang berkaitan dengan hukum kanoni, maka tidak masuk dalam pertimbangan. Jadi cukup sering para Romo, kalau dalam kasus-kasus perkawinan, biasanya yang mengambil kuasa hukum itu penggugat, sedangkan tergugatnya, mau apa aku katanya, tidak diambil lawyernya, kuasa hukumnya, atau ada kuasa hukum, tetapi tidak mengerti dia kitab hukum kanoni tentang perkawinan, sehingga tidak masuk itu dalam dalil-dalil jawaban atas gugatan misalnya. Tidak masuk dia dalam eksepsi. Demikian. Baik, itu mungkin sambungan dari yang kemarin Romo jelaskan itu, yang saya sudah lupa istilah hukumnya itu, bahwa salah satu agama yang punya kekuatan hukum secara sipil apa yang gereja Katolik punya itu, istilahnya apa Romo? Yang kemarin Romo jelaskan itu. Apa maksudnya kemarin itu ya, kasusnya itu? Itu Romo jelaskan bahwa dalam gereja Katolik itu dia punya hukum kanoniknya itu sudah terstruktur rapi dan diakui di seluruh dunia itu. Oh, jadi itu kan sharing saya kemarin itu berkaitan dengan profesor saya. Profesor saya mengatakan bahwa dia sudah beberapa kali menjadi narasumber pembicara dalam seminar-seminar yang dihadiri oleh pendeta dan Protestan katanya.
Profesor saya ini seorang Muslim, dan dia mengatakan berdasarkan penelitian saya, di antara agama Kristen yang mempunyai hukum dalam bentuk kodeks itu adalah hanya gereja Katolik. Mulai dari Roma sampai ke Flores, Larantuka, sampai ke pedalaman, hanya satu hukumnya, yakni kitab hukum kanoni. Sedangkan untuk agama Kristen, denominasi-denominasi Kristen yang lain, itu mereka tidak mempunyai hukum dalam bentuk kodeks yang berlaku satu untuk semua. Yang ada ialah ya peraturan-peraturan yang sifatnya lokal, misalnya peraturan sinodal atau dewan gereja dan lain sebagainya. Tidak dalam bentuk kodeks seperti kitab hukum kanoni yang berlaku di seluruh dunia. Itu maksudnya yang saya sharing kemarin itu. Kesaksian dari profesor saya yang beragama Islam, itu maksud saya. Mungkin Romo bisa jelaskan supaya kita di sini mengerti itu. Untuk kita mengerti di sini apa kekuatan kodeks dengan peraturan. Mengapa disebut kodeks dan ini peraturan? Jadi kodeks itu kan maksudnya kitab. Peraturan-peraturan yang sudah dibukukan menjadi satu buku dia dan berlaku untuk seluruhnya. Sedangkan kalau jadi misalnya apa yang saya terangkan tadi, halangan perkawinan, misalnya tentang halangan impotensi, itu mau menikah di Roma, Italia, dan di Larantuka, itu tetap itu menjadi halangan, jadi tidak berbeda. Nah, sedangkan kalau dia hanya sifatnya lokal, nah hanya mengikat kelompok-kelompok tertentu saja, tidak mengikat kelompok yang lain. Itulah yang menunjukkan bahwa Katolik itu satu. Satu, kudus dan apostolik. Satu. Dari Roma sampai ke pedalaman, dia satu. Apa buktinya? Kitabnya satu. Berlaku untuk seluruh umat Katolik di seluruh dunia. Berapa halangan perkawinannya? Ada 12. Sama. Bagaimana? Iya, satu itu. Tidak bertambah misalnya, kalau di Roma itu karena di pusat mereka, halangan perkawinan itu ada 24. Enggak. Halangan perkawinan itu ada 12. Lalu diterapkan dalam kasus-kasus yang berbeda. Melihat situasi kasusnya bagaimana. Kan gitu.